Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvi Nigyasari, mahasiswi Universitas Teknokrat Indonesia. Prodi Manajemen. NPM 244810001P. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum pajak di Indonesia. Kedudukan hukum pajak. 1. Hukum perdata mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. 2. Hukum publik mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi, yaitu hukum tata negara, hukum tata usaha, hukum administratif, hukum pajak, hukum pidana. Dengan demikian, kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pajak menganut paham imperatif, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Misalnya dalam hal mengajuan keberatan, sebelum ada keputusan dari Direktur Jenderal Pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka wajib pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar beberapa hal yang diatur dalam hukum pajak. 1. Siapa yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak. 2. Objek apa saja yang menjadi objek pajak. 3. Kewajiban pajak terhadap pemerintah. 4. Timbul dan hapusnya utang pajak. 5. Cara penagihan pajak. 6. Cara mengajukan keberatan dan banding. Perbedaan pajak dan retribusi. Dasar hukum pajak yaitu UU Nomor 36 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2001 serta UU Nomor 10 Tahun 2020. Dasar hukum retribusi UU Nomor 28 Tahun 2009. Pajak dapat dipaksakan karena bersifat wajib. Retribusi dapat dilaksanakan kepada mereka yang menerima manfaat ekonomis. Imbalan pajak tidak langsung diterima, sedangkan imbalan retribusi bisa langsung diterima. Fungsi pajak yaitu untuk membiayai pengeluaran negara dan masuk anggaran pendapatan belanja negara. Fungsi retribusi yaitu membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan retribusi dan masuk ke anggaran pendapatan belanja daerah. Penerima pajak adalah pemerintah pusat, sedangkan penerima retribusi adalah pemerintah daerah. Syarat-syarat pemungutan pajak. Syarat keadilan, pemungutan pajak harus adil. Syarat yuridis, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Syarat ekonomis, pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian nasional. Syarat finansial, pemungutan pajak harus efisien. Syarat sederhana, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Perlawanan pajak. Perlawanan pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak, sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Perlawanan terhadap pajak terdiri dari perlawanan pajak aktif dan perlawanan pajak pasif. Perlawanan pajak aktif adalah semua usaha yang ditujukan kepada pemerintah untuk menghindari pajak. Contohnya yaitu penghindaran pajak, tax avoidance, dan penggelapan pajak atau penyelundupan pajak, tax evasion. Perlawanan pajak pasif adalah terjadinya bukan karena keinginan wajib pajak itu sendiri, tetapi terjadi karena keadaan di sekitar wajib pajak. Contohnya yaitu hambatan dari struktur ekonomi, perkembangan moral dan intelektual penduduk dan teknik pemungutan pajak. Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Jenis-jenis pajak langsung. Pajak penghasilan, PPH. Pajak bumi dan bangunan. Pajak kendaraan bermotor. Pajak penerangan jalan. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak, sehingga pengenaannya tidak dilakukan secara berkala melainkan disesuaikan dengan tindakan perbuatan atas kejadian. Jenis-jenis pajak tidak langsung. Pajak pertambahan nilai, PPN. Bea masuk. Pajak ekspor. Baiklah, sekian presentasi saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.